Oke, di sini pertama-tama yang harus kalian lakukan yaitu memasukkan email dan password yang sudah tersedia dari adminnya itu sendiri, dari si pembuat websitenya. Dengan login, kalian juga bisa memencet remember me jika perlu, opsional saja itu. Lalu klik login dan kalian akan masuk ke tampilan dashboard. Nah, di dashboard ini ada pemasukan, data pemasukan bulanan, data pengeluaran bulanan, lalu juga ada data saldo akhir dalam bulan tersebut. Ya, jadi ada 3 data. Lalu di bawahnya juga ada 2 grafik, yaitu grafik gunung dan juga grafik pie. Di grafik gunungnya terdapat bulan-bulan dan juga angka-angka pengeluaran dan pemasukan. Di sebelahnya juga ada diagram pie yang hampir sama dengan diagram grafik gunung. Dan bila salah satu pemasukan pengeluaran dipencet, maka data itu akan hilang di tampilan, sama halnya dengan di diagram pie juga. Jika dipencet maka akan hilang, dan jika dipencet lagi maka akan muncul kembali. Lalu kita pindah ke data admin. Nah, di data admin ini terdapat beberapa admin yang telah dibuat oleh sang pembuatnya, oleh sang kreator, oleh kita. Tapi kalian juga bisa menambahkan adminnya juga. Oke, pertama-tama kita masukkan nama adminnya dulu. Contohnya seperti ini. Lalu email kalian yang ingin dimasukkan. Kalau saya memasukkan email ini saja. Lalu password yang ingin kalian buat. Konfirmasi, kembali passwordnya. Role sudah pasti admin, lalu klik simpan. Lalu data admin akan muncul. Nah, muncul seperti yang bisa dilihat ya. Kalian bisa mengedit juga untuk adminnya, untuk mengubah-ubah dari nama user. Kita contohnya dengan mengganti nama usernya ya. Nah, contohnya jadi ini ya. Emailnya juga bisa kalian ganti. Lalu password, dan jika tidak maka simpan. Dan data keubah, data adminnya akan keubah. Kalian juga bisa mencari adminnya. Bila adminnya terlalu banyak, kalian bisa memakai search, bisa mencari. Lalu kalian juga bisa menghapus untuk data adminnya tersebut. Oke, maka admin itu akan hilang. Lalu kita akan pindah ke pemasukan. Di ini adalah tampilan dari pemasukan ya. Ada ID, nomor, jumlah, tanggal transaksi, kategori, dan aksi. Lalu kita juga bisa menambahkan pemasukannya. Ini adalah untuk jumlah pemasukan. Lalu ada tanggal pemasukannya. Contohnya ini. Lalu ada transaksinya, kalian apakah tunai atau transfer. Untuk nama transaksinya, kalian juga bisa memasukkan untuk kategorinya sebagai apa. Lalu jika sudah maka klik simpan. Maka data pemasukan sudah masuk ya. Nah, sama. Lalu kalian juga bisa mengedit untuk pemasukannya juga. Jika sudah, klik simpan. Dan sebentar. Baiklah, maka data sudah terubah. Kalian juga bisa mencari bila memiliki data yang terlalu banyak, kalian bisa mencarinya juga. Dan kategorinya tuh bebas guys ya, tidak tergantung. Kalian juga bisa menghapus untuk data pemasukannya juga.
Lalu kita pindah ke pengeluaran. Di pengeluaran ini adalah tampilan untuk data pengeluaran ya guys ya. Kalian bisa menambahkan pengeluarannya. Ini untuk jumlah, kalian bisa memasukkan jumlah pengeluarannya. Bisa tanggal, kategorinya bisa dipilih. Seperti untuk apa. Lalu ada jenis transaksinya sama seperti sebelumnya. Lalu ada keterangan untuk kayak seperti apa pengeluarannya. Lalu juga bisa memberikan bukti pembayaran seperti kwitansinya ataupun foto-foto kegiatannya. Jika sudah klik simpan, nah, maka data telah diperbarui. Nah, ini contohnya, datanya sudah masuk ya. Kalian juga bisa mencari data tersebut, sama seperti memasukkan datanya itu, pencariannya itu bebas, tidak tergantung. Kalian juga bisa mengedit data pengeluarannya. Setelah ini mengganti fotonya ya. Kita ganti, nah, lalu klik update. Maka data sudah diedit. Nah, ya guys ya. Kalian juga bisa menghapus data pengeluarannya juga. Oke. Data berhasil dihapus. Nah, datanya sudah terhapus ya. Lalu kita ke laporan. Di laporan ini ada 3 jenis, yaitu ada laporan akhir. Itu untuk mendata laporan bulanan sesuai kategorinya. Kayak pemasukan, pengeluaran, dan saldo akhir di bulan yang ditentukan. Kita filter. Nah, ini karena masih belum ada pemasukan dan pengeluaran di bulan ini, maka kosong ya. Dan di bulan ini sudah ada pemasukan dan pengeluaran dan sudah benar. Jika tidak dipilih, ya, kalian juga bisa ngeprint. Kalian juga bisa di print. Data ini bisa di print menjadi dalam bentuk file PDF ya. Nah, seperti ini. Ini tuh mencakup dalam data setahun ya. Tapi kalian juga bisa mengupdate-nya tiap bulan, dan data yang bulan sebelumnya juga masih masuk ya. Nah, ini untuk total pemasukan dan pengeluaran. Seperti itu guys. Kalian juga bisa ngeprint. Lalu kita lihat di laporan pemasukan. Ini untuk laporan pemasukannya dalam bulan dan tahun dan tanggal juga. Dan itu ada totalnya juga. Dan nama-nama transaksi serta kategorinya. Jadi ini datanya tuh tiap diupdate ya guys, tiap bulan. Nah, ini masih belum banyak datanya ya. Di Februari juga sama. Dan ini untuk per tahunnya. Dan jika diubah, yap. Ya, seperti itu guys. Lalu di sini juga ada laporan pengeluarannya. Seperti ini ada kategori, transaksi, dan keterangan. Di sini bisa kalian pilih bulan dan tahunnya. Nah, seperti di bulan ini dan tahun 2025, maka pengeluarannya segini. Di bulan Agustus, untuk pengeluarannya itu segini. Dan jika di tahun ini, maka semua dalam satu tahun itu, maka pengeluarannya segini. Di total ya guys.
Lalu ada ini panduan untuk penggunaan web. Bisa kalian tonton videonya di YouTube seperti ini contohnya. Lalu juga ada ini untuk tim-tim pengembangnya. Yaitu ada Adli Febrian, Mizora Diarsa, Faiza, dan juga ada beberapa tim kita ini di sini untuk tim-tim pengembangnya. Lalu ada ini sebagai pembantu dari tim kita ya. Kita kembali ke dashboard. Dan ya segitu saja mungkin yang bisa kami sampaikan.